Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa merahmati kita. Salam dan taslim mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Pemirsa yang kami hormati, Allah menciptakan manusia dan jin di atas bumi ini mempunyai tugas utama, yaitu menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Dalam Islam, tugas kepemimpinan dan ibadah sangat erat hubungannya. Karena ketika manusia memimpin sesuatu instansi, ketika dibarengi dengan ibadah yang baik, ibadah yang bersungguh-sungguh, insya Allah amanah yang diemban itu dia akan bertanggung jawab dan mengembang amanah itu dengan baik. Karena dengan ibadah akan membentuk manusia-manusia yang disiplin, manusia yang jujur, sehingga dalam kepemimpinannya itu dia akan selalu berhati-hati dan bertanggung jawab. Pemirsa ICTV yang berbahagia, akan tetapi kebanyakan manusia menganggap ibadah itu adalah beban, menganggap ibadah itu adalah halangan untuk berbuat baik. Kenapa demikian? Karena manusia seperti ini jauh dari agama, jauh dari Al-Quran. Karena dia tidak paham bagaimana agama itu mengatur tentang kehidupan ini. Para pemirsa yang berbahagia, untuk itu, kalau kita ingin menghayati dan bertanya dalam diri kita, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hamba-hambanya untuk beribadah? Apakah Allah membutuhkan ibadah kita? Allah subhanahu wa ta'ala sangat tidak membutuhkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, kitalah yang membutuhkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan artinya, "Wahai hamba-hambaku, andaikan dikumpul manusia, mulai jin dan manusia, dikumpul untuk beribadah kepadaku, dia tidak akan berpengaruh tentang kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, andaikan dikumpul manusia pertama yang terakhir dari golongan jin dan manusia untuk berbuat jahat kepadaku, juga tidak akan mempengaruhi kekuasaan." Ini artinya apa? Bahwa Allah tidak membutuhkan kita, Allah tidak membutuhkan sesembahan kita, tetapi kitalah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari kita pahami apa sebenarnya urgensi ibadah dalam kehidupan ini. Yang pertama, urgensi ibadah ialah untuk menjaga fitrah manusia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak Adam yang dilahirkan ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Akan tetapi orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yang kedua, urgensi ibadah yaitu menjaga kemuliaan manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah At-Tin ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari sebaik-baik bentuk. Bagaimana caranya kita memuliakan diri kita? Maka yang terpenting adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, dengan ibadah insya Allah kita akan meraih takwa.
sebagaimana dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan sebelummu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Firman-Nya yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Inilah jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang bertakwa selalu ke jalan yang lurus, selalu beribadah, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini mengantarkan kita untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan segala larangannya. Dan ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan mengantarkan kita kepada takwa yang hakiki. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir saya sampaikan, mari jaga diri kita, jaga keluarga kita dari virus corona. Andaikan kita keluar, mari kita pakai masker, jaga jarak. Mudah-mudahan kita, keluarga kita selamat dari bara bencana ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.